Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 22 Desember 2024. Waktu terus berjalan dan kini kita sedang berada pada penghujung tahun 2024. Dan itu menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa beruntungnya kita semua sehingga segala macam ragam persoalan hidup ini sejak lama hingga kini berangsur-angsur dinyatakan. Dengan kata lain, ingin beta beritahukan bahwa selama kurun waktu 350 tahun yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia tentang penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia sampai dengan hari ini menjadi kenyataan untuk dilihat dan didengar dan dipelajari oleh semua kita, bahwa apakah ada kebenaran dalam penyampaian fakta sejarah tentang Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun atau tidak. Dengan demikian, maka semua kita berhak untuk menyelidiki fakta hukum dan sejarah tentang semua yang terjadi dengan Indonesia. Ya, teristimewa Indonesia. Sebab bila berbicara mengenai Belanda menjajah kita 350 tahun, maka mau atau tidak mau, faktor Indonesia harus dimunculkan sebagai saksi nyata bahwa benarkah Belanda menjajah Indonesia atau tidak. Nah, pada akhirnya kita semua sama-sama telah tahu dan mengerti bahwa Belanda tidak pernah, bahkan Jepang tidak pernah menjajah Indonesia walaupun hanya 1 hari saja. Untuk itu, pengertian Indonesia dan menyangkut negara Indonesia perlu kita selidiki dengan tepat dan benar unsurnya, bahwa itu ada kebenaran atau tidak. Dalam hal ini, siapa yang sesungguhnya bersalah dalam membicarakan masalah Indonesia itu sebagai bangsa dan negara. Sementara Indonesia itu tidak pernah dijajah dan tidak pernah juga ada di atas muka bumi ini untuk dijajah. Tapi begitulah permainan politik kotor dan busuk dari penguasa Jawa dan Jakarta sehingga mencoba menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara kita, yang pada akhirnya bangsa-bangsa kita yang dijajah di kala itu oleh Belanda semuanya menjadi bangsa Indonesia. Lucu. Bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda di kala itu dijadikan semuanya menjadi Indonesia. Ini satu pernyataan yang betul-betul sangat-sangat bertentangan dengan dasar hukum dan sejarah. Karena untuk menjadikan semua bangsa itu sebagai Indonesia, maka pertama-tama harus ada referendum. Harus ada pernyataan bersama yang mendukung dan mengakui Indonesia itu sebagai bangsa dan negara kami. Tapi kalau itu hanya dilakukan oleh segelintir orang menamakan Indonesia, maka perlu dipertanyakan. Nah, semua itu sudah beta jelaskan selama setahun ini. Semuanya tidak benar dan semuanya sudah kelar. Bahkan untuk mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat mutlak itu didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Sehingga Indonesia itu telah memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya
pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Jadi bukan hanya di Belanda, tapi juga di Jakarta. Sama-sama duduk menandatangani penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada delegasi negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia atau BFO atau RIS. Nah, pada tanggal 27 Desember Indonesia sudah mendapat kemerdekaannya. Jangan putar kiri, jangan putar kanan untuk menceritakan begini dan begitu. Apalagi kalau membilang 17 Agustus, itu penipuan yang sangat-sangat keji. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia sekarang ini, yang berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, beta percaya dan beta yakin bahwa Anda tahu sejarah. Ya, sekarang Anda juga berani untuk membicarakannya, bahwa kemerdekaan yang diperoleh Indonesia itu bukanlah RI dan NKRI, melainkan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Ya, hal mana diberikan oleh Belanda dan disaksikan oleh UNSI, United Nations Commission for Indonesia. Sah, Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka dan berdaulat sesuai dengan rancangan penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa Indonesia itu berbentuk Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, dan kemerdekaan kedaulatannya itu tidak bisa lagi dicabut. Penyerahan kemerdekaan kedaulatan mutlak kepada Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, sebagaimana yang ditetapkan pada rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, bahwa berbentuk federasi dan demokrasi dan tidak bisa lagi dicabut. Dan karena itu Negara Federasi Republik Indonesia itu sampai dunia ini kiamat sekalipun tetap ada. Dan segala bentuk hukum dan undang-undang aturan pun tetap ada. Dan tidak bisa dibongkar. Tidak bisa dibongkar. Hal mana terlihat melalui petisi yang diajukan oleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia, ditujukan kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan kepada pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45, tetapi ditolak karena tidak benar. Republik Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah salah satu bagian negara dari Negara Federasi Republik Indonesia dan tidak bisa lagi diakui. Itu namanya pemutarbalikan fakta hukum dan sejarah. Republik Indonesia telah merdeka dalam Negara Federasi Republik Indonesia yang termaktub pada 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RI 1949. Jadi, apapun yang hendak dibicarakan tentang Indonesia, tapi kalau itu di luar bingkai Negara Federasi Republik Indonesia, maka semuanya palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Indonesia tidak bisa memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya di luar ketentuan dan ketetapan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagaimana yang dimaksudkan pada 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila pemerintah Indonesia
sengaja mengabaikan semua yang telah ditetapkan berdasarkan 9 prinsip penting internasional sampai menjadi negara Federasi Republik Indonesia, RIS. Kalau mau diabaikan, kalau sengaja mau ditolak, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ya, ini fakta hukum dan sejarah yang tidak bisa dilewati dan dilanggar seenak maunya saja. Untuk itu pemerintah Indonesia harus sadar ini. Selama kurun waktu 74 tahun, kalian telah menipu dan membohongi kami, dan menyiksa kami, dan menindas kami, bahkan menjarakan kami, dan membunuh pemimpin kami dengan tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan tidak bermoral, ya, tuduhan-tuduhan ilegal. Kasihan amat. Ini pemerintah Indonesia ini ngawur, betul-betul ngawur. Ya. Selama Anda menyebut dirimu pemerintah Indonesia, Anda itu ngawur. Mau bicara model apapun, pakai bahasa apapun, tidak peduli. Tapi makna dari semua pembicaraanmu itu adalah bohong, tipu, memutarbalikkan fakta hukum dan sejarah, yang benar menjadi salah. Untuk itu setiap orang yang berbicara sejarah menyangkut Indonesia, apalagi kalau itu menyangkut RI dan NKRI, maka orang itu penipu. Apapun gelarnya, profesor, doktor, ya, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ya, apalagi Menteri Hukum, Menteri Undang-Undang, Kapolri, Panglima TNI, Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, ya, para anggota kabinet, gubernur, guru-guru besar di berbagai universitas di Indonesia. Ingat, Indonesia itu adalah fakta dari konsep sejuta kejahatan. Beta sudah bilang itu. Beta juga pernah katakan, sekarang sudah 24 tahun berlalu, kalau sampai beta punya tanah air dihancurkan oleh kejahatan jihad dan TNI dan Polri, Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan lagi memasuki, tapi sedang berada pada sudut kemiringan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Beta sudah bilang di awal bulan Desember akan menemukan banjir besar bila melawan apa yang saya katakan, bila mencoba menentang apa yang beta katakan. Katong perlu lagi berperan dengan kamu orang, karena kamu orang tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Percuma. Sekarang ketua akan berkelahi dengan kamu orang dengan fakta hukum dan sejarah yang membuktikan bahwa kamu orang itu bangsa dan negara merdeka dan berdaulat atau tidak. Jadi tidak ada gunanya untuk berperang. Beta punya saudara-saudara di Papua. Beta ingatkan kamu orang semua. Tunjukkanlah kebolehan kamu orang dalam membicarakan fakta hukum dan sejarah tentang Indonesia. Bahwa Indonesia itu benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB kalau menjadikan RI dan Indonesia sebagai bangsa dan negaranya. Itu fakta hukum dan sejarah. Mana itu ahli hukum yang sebelum beta ada muncul seenak saja ngomong. Mana itu Profesor Dr. Koni Rahakundini? Mana itu Profesor Dr. Hikmahanto? Mana itu General Admiral Sulman Ponto? Mana itu Profesor Dr. Mahfud MD? Mana itu Profesor Dr. Yusri Issa Mahendra? Dan semuanya yang bergelar Profesor Doktor. Ya. Mana itu Dr. Batara Hutagalung? Siapa lagi? Berbicara mengenai Indonesia hanya dengan menyebut Indonesia saja sudah ngawur dan sudah salah. Karena sudah salah. Sudah tidak ada
Kalau bicara Indonesia yang ada itu Indonesia yang mana? Indonesia yang di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia atau RIS itu Indonesia palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan. Indonesia sudah dibundel, sudah dibungkus, sudah dibentuk, sudah diatur, sudah pas, sudah tepat, sudah benar. Sesuai dengan hasil-hasil Kompresi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RIS 1949. Untuk itu jangan bicara undang-undang lain, jangan bicara hukum lain. Kalau berbicara mengenai Indonesia maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menempatkan hasil-hasil Kompresi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RIS sebagai standarnya. Di luar itu palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan. Undang-Undang Dasar 45 itulah bukti dari penyalahgunaan, pemalsuan fakta hukum dan sejarah. KUHP 1998 yang asalnya dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta, semuanya adalah fakta atau bukti dari pemalsuan fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Anda tidak boleh, bahkan terlarang untuk menghukum siapapun di Indonesia dengan KUHP atau Undang-Undang Dasar 45. Itu tipu, itu bohong semuanya tuh. Itu bukan dasar negara. Indonesia tidak memiliki dasar negara kalau itu Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58. Indonesia memiliki dasar negara itu adalah hasil-hasil Kompresi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1949 sebagaimana yang dimaksudkan pada 9 perjanjian penting internasional. Di luar itu palsu. Jadi kalian mau berbicara apa tentang Indonesia? Nah, sekarang kita sudah tidak ada lagi mau berbicara mengenai Indonesia yang asalnya dari 9 perjanjian penting internasional. Sekarang kita sedang berbicara tentang Indonesia yang di luar standar. Tidak ada punya standar. Ya. Karena sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan bila berbicara mengenai Indonesia, apalagi kalau menyangkut RI dan NKRI, itu di luar standar. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, haruslah melalui persyaratan mutlak yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi karena sudah dibubarkan, maka haruslah memenuhi persyaratan Konvensi Montevideo. Untuk itu beta berpesan kepada beta punya saudara-saudara di tanah air Maluku, teristimewa kepada gubernur, para bupati, ya, wali kota, camat-camat, sampai kepada raja-raja di Maluku, dan terlebih lagi kepada Kapolda, Pangdam 16 Patimura, ya, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan di Ambon, dan semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon. Ingatlah dan sadarlah bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, itu artinya palsu, itu artinya ilegal, itu artinya unkonstitusional, itu artinya skandal kedaulatan, dan itu artinya negara double standar. Karena negara yang mempunyai standar yang sudah tidak bisa lagi diganggu gugat, sah, itulah negara Federasi Republik Indonesia. Untuk itu, kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon harus pelajari dengan tepat teks proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Itulah buktinya. Oleh karena Republik Indonesia Serikat telah melanggar undang-undang dasarnya sendiri. Ya. Soekarno sudah bubarkan, dia sudah melanggar semuanya. Dia sudah melanggar ke semuanya. Sekarang dia bikin undang-undang baru sesuai dengan dekretnya. Buat negara baru. Negara baru yang tidak diakui.
siapa yang mengakui Indonesia sebagai negara mereka berdaulat berarti tergolong dalam komplot teori atau konspirasi internasional atau kelompok kepentingan. Sekretaris Jenderal PBB sekalipun kalau mengakui Indonesia yang ada sekarang ini sebagai bangsa dan negara mereka berdaulat, maka terlibatlah dia dalam konsep komplot teori atau kelompok kepentingan. Jadi ini bukan main-main. Jadi ini bukan. Untuk itu pemerintah Indonesia sadarlah. Dan sekali lagi beta minta sadarlah. Hari ini tanggal 22 Desember 2024. 5 hari kemudian kita akan berada pada standar negara merdeka dan berdaulat, yaitu 27 Desember 49. Di mana hari itulah penyerahan kemerdekaan kelautan mutlak kepada negara Federasi Republik Indonesia sah dan tidak bisa lagi dicabut. Di luar itu palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelautan. Untuk itu beta berpesan kepada Profesor Dr. Ibu Koni Rahakundini, ya, Admiral Sulaiman Ponto, Profesor Dr. Hikmahanto Juwono, Rektor dari Universitas Ahmad Yani di Cimahi, Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, dan ada banyak profesor ahli hukum, ya, Dr. R. Hutagalung. Sadarlah dan ingatlah bahwa berbicara mengenai Indonesia berarti sama sekali tidak ada. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara tidak ada. Karena sudah tidak ada. Yang sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, dan unconstitutional. Jadi kalau Anda mau berbicara tentang apa saja tentang Indonesia ini, mau Undang-Undang Dasar 45 ke, ya, KUHP ke yang asalnya dari Dekret Soekarno, itu apa saja yang Anda bicarakan, Anda sedang berada dalam konsep negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Kalian harus jujur. Kalian harus jujur di mata rakyat untuk membicarakan kebenaran. Jangan tipu, jangan bohong. Tujuh puluh 74 tahun kita semua hidup dalam penipuan dan kebohongan yang dimainkan oleh penguasa Jawa di Jakarta. Akhirnya menyalahi sana, menyalahi sini, tuduh sana, tuduh sini. Padahal dia sendiri yang bersalah, dia bilang orang lain bersalah. Itu kurang ajar atau tidak? Sekali lagi beta ingatkan kepada Profesor Dr. Ibu Koni, kau masih berdarah Maluku. Berbicaralah jujur tentang Indonesia. Berbicaralah benar tentang Indonesia. Kalau Ale bisa bicara tentang Maluku dan Papua, Ale harus berani bicara juga tentang Indonesia. Ibu Koni Rahakundini, Anda berdarah Maluku. Anda juga masih bersifat memiliki standar nona Maluku. Bicara jujur tentang Indonesia. Beta marah. Beta punya semangat untuk berbicara tentang kebenaran. Ya. Beta tidak peduli. Karena 74 tahun kata sudah menderita. Ibu Koni kata sudah menderita dalam permainan tipu daya dan kebohongan, kejahatan, ya, penguasa Jawa di Jakarta. Untuk itu sekarang beta tuntut dari Ibu Koni Rahakundini, Profesor Ibu Koni Dr. Rahakundini. Ale masih mempunyai darah Maluku. Mari kita bicara kebenaran. Beta sudah dengar Ale punya bicara tentang Papua dan Tidore. Tapi Ale masih lupa bahwa apa hubungannya Maluku, Papua, dan Tidore dengan Indonesia. Apa hubungannya? Di mana letak hubungannya? Di mana benang merahnya? Mana? Proklamasi Kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 di Ambon. Itulah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah
jahat, pemerintah kriminal, ya, yang merombak status berbangsa dan bernegara itu sendiri. Dia sudah bongkar, semuanya sudah habis. Lalu bikin apa lagi? Mau bicara Indonesia apa lagi? Untuk itu beta menuntut kepada para ahli sejarah hukum di seluruh Indonesia. Kalian bergelar profesor, doktor. Tapi ingatlah, kalian penipu dan pembohong bila berbicara mengenai Indonesia. Jangan menipu. Waktu sudah berakhir. Inilah zaman yang terakhir buat manusia hidup dalamnya. Siapa benar, haleluya. Siapa salah, neraka. Mau pikul pangkat ke, mau pikul apa di bahumu ke, ya, mau pikul berapa gelar. Tapi kalau Anda itu termasuk penipu, ingatan. Hukuman alam telah berkecamuk di seluruh Jawa yang menamakan dirinya Indonesia, termasuk Sumatera. Siapa saja yang menamakan dirinya Indonesia, hukuman ini akan berlaku atasnya. Beta sudah bilang, sebaiknya berperang seperti Iran dan Israel. Supaya nanti kita lihat siapa kuat menang. Tapi melawan apa yang beta katakan, banjir. Beta belum bilang gempa, beta belum bilang api. Beta baru bilang banjir. Tapi untuk itu beta ingatkan pemerintah Indonesia, sadarlah akan hal ini. Hak kemerdekaan Kelautan Republik Maluku Selatan harus segera dikembalikan. Karena ketok sekarang punya hubungan dengan Indonesia. Ketok ini bangsa Maluku, ketok bukan bangsa Indonesia. Sekali-kali tidak. Orang Jawa juga bukan bangsa Indonesia. Jangan paksa mereka untuk bilang mereka itu bangsa Indonesia. Mereka itu bangsa Jawa. Orang Maluku dan orang Papua tidak bisa dibilang orang Maluku itu bangsa Papua. Orang Papua tidak bisa mengakui dirinya bangsa Maluku, tidak. Apalagi bangsa Indonesia. Ini siapa yang memberikan ajaran tipu dan pembohong semacam ini? Orang Jawa tidak bisa bilang mengakui dirinya sebagai orang Papua. Apalagi bisa bilang Indonesia. Dari mana asalnya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu? Untuk itu, konsep yang beta sudah ajukan pada tanggal 1 Desember tentang Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan menjadi kenyataan. Jangan lupa, berbicara mengenai Indonesia bukan hanya Pancasila, tapi ada juga Pancasala. Ya, jadi kalau memperhatikan makna dari Pancasala, hancur lebur. Itu Pancasala. Jadi hati-hati dengan saudara-saudara punya informasi tentang Indonesia, karena itu adalah bukti nyata dari konsep sejuta kejahatan. Dan melalui kesempatan ini, beta mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa selama kalian tidak sadar dan selama kalian masih tetap dalam konsep penipuan dan kebohongan menyangkut Indonesia, beta sudah bilang juga, air akan tutup Jakarta. Pada waktu beta belum berbicara seperti ini di video untuk memperingatkan dan memperlihatkan kebenaran sejarah tentang Indonesia kepada saudara-saudara, itu bebas. Tapi pada saat beta sudah bicarakan hal ini sejak tanggal 7 Oktober 2023, beta sudah bilang, ya, sudah sampai waktunya untuk pemerintah Indonesia sadar. Dan apabila pemerintah Indonesia tidak sadar, berhadapan langsung dengan hukumannya. Dan kita tidak mau lagi berperang. Dan kita tahu sejarah. Indonesia bukan bangsa dan negara untuk berperang. Coba-coba, hancur. Untuk itu beta berpesan sekali lagi kepada Gubernur Maluku, kepada semua muspida, ya, jangan coba-coba menyalahi beta punya rakyat tentang RMS. RMS tidak bersalah. Yang bersalah itu Indonesia alias RI dan NKRI. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standard. Tidak mempunyai dasar. Jadi jangan salahkan beta punya rakyat.
Apalagi kalau bilang 17 Agustus itu 1945 negara mereka merdeka, itu tipu dan bohong yang sangat kurang ajar. Ya, untuk itu melalui kesempatan ini, beta ingatkan sekali lagi, ingat, sadar pemerintah Indonesia terima kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemarin Anda sudah melihat, dan Anda sendiri sudah saksikan, dan Anda sudah hadapi sendiri. Erdogan sempat menyikut Anda dalam persidangannya. Itu pertanda apa? Sadarlah akan hal ini semuanya. Semoga dengan pernyataan beta hari ini, jangan dengan beta pun suara kasar, kira beta kasar, beta bukan orang jahat. Beta bukan orang jahat, beta orang yang paling manis di dunia. Cuma karena beta tuh sedikit menyesal atas kamu orang punya tindakan selama ini. Tipu ketong, bohong ketong, aniaya ketong, penjarakan ketong, bunuh ketong. Makanya beta pun suaramu sedikit kasar. Untuk mengingatkan kamu orang bahwa kamu orang punya tindakan itu salah. Dan jangan saya salahkan beta punya bangsa dan beta punya rakyat. Tidak boleh. Nanti beta pun suara lebih kasar lagi. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada yang mengerti dan menyadari hal ini. Dari beta, Bung Anies Walinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.